Saya mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak dan Ibu selaku dosen pembimbing, yang saya hormati Bapak dan Ibu selaku guru pamong, yang saya hormati pula rekan-rekan teman sejawat pada kelompok 2. Pada kesempatan yang baik ini, izinkan saya memaparkan hasil laporan penelitian tindakan kelas saya yang berjudul peningkatan hasil belajar IPA dengan model pembelajaran Project Based Learning pada siswa kelas 5 SD Negeri Sitasari 01 Kecamatan Sampang, Kabupaten Cilacap. Kita awali dari bab 1 pendahuluan. Pada latar belakang masalah, saya mengambil gambaran umum tentang ilmu pendidikan dari Saiful Sagala. Lalu yang kedua, di sini ada Permendikmas dari RI nomor 41 tahun 2007 tentang standar proses pendidikan. Dalam situasi pandemi ini, guru sebagai pendidik memang tetap harus menyampaikan pembelajarannya kepada peserta didik agar hak untuk belajarnya dapat terpenuhi. Namun, kemajuan teknologi seperti ini memang tidak diimbangi dengan motivasi peserta didik untuk terus belajar di rumah. Tampak buruknya justru membuat siswa menjadi malas belajar. Dari hasil pengamatan yang dilakukan oleh peneliti, terdapat permasalahan yang ada di SD Negeri Sitasari 01 ini. Yang pertama, dari rendahnya hasil belajar secara kognitif peserta didik, baik pada saat luring maupun daring. Salah satunya pada muatan pelajaran IPA, KD 3.8, menganalisis siklus air dan dampaknya pada peristiwa di bumi. Yang kedua, rendahnya keaktifan peserta didik, baik pada saat luring maupun daring. Yang ketiga, rendahnya tingkat pemahaman peserta didik terhadap materi pelajaran yang diberikan. Lalu yang keempat, pembelajaran tidak berorientasi pada HOTS. Bisa kita simak, di sini ada tabel kondisi awal siswa, yaitu hasil belajar kognitif dari 18 siswa. Ini yang tuntas belajar ada 7 siswa atau sekitar 38,9% untuk persentase. Data ini diambil dari nilai ulangan harian tema 8 subtema 1 dari KD yang sama 3.8 tahun 2019-2020. Maka dari tabel kondisi awal tersebut, untuk meningkatkan hasil belajar peserta didik, yaitu dengan menerapkan model pembelajaran Project Based Learning. Model Project Based Learning ini memiliki beberapa keunggulan, diantaranya adalah mampu meningkatkan keaktifan siswa. Yang kedua, meningkatkan kemampuan siswa dalam menyelesaikan permasalahan pada pembuatan proyek. Yang ketiga, menumbuhkan kemampuan berpikir tingkat tinggi atau yang dinamakan dengan HOTS, High Order Thinking Skill. Berdasarkan penjelasan permasalahan di atas, ini dapat dirumuskan apakah melalui model Project Based Learning dapat meningkatkan dari hasil belajar aspek kognitif, aspek afektif, dan aspek psikomotor. Untuk tujuan penelitian, tentunya meningkatkan hasil belajar pada ranah kognitif, afektif, dan psikomotor dalam pembelajaran IPA dengan materi menganalisis siklus air. Untuk manfaat penelitiannya, ini ada manfaat teoritis dan manfaat praktis. Pada manfaat praktis tentunya ada bagi guru, bagi siswa, bagi sekolah, dan peneliti. Hasil belajar. Menurut Bloom, hasil belajar mencakup 3 ranah, yaitu ranah kognitif, afektif, dan psikomotor. Peneliti juga membuat tabel rencana kisi-kisi hasil belajar kognitif, afektif, dan psikomotor dengan indikator kognitif dan aspek mulai dari pengetahuan sampai analisis. Lalu ini ada rencana kisi-kisi belajar afektif dan psikomotor dengan semuanya terdapat pernyataan, item, dan penskorannya. Yang kedua, muatan pelajaran IPA menurut Trianto secara umum dapat dipahami sebagai ilmu kealaman. Sedangkan Fowler dalam bukunya Ali mendefinisikan bahwa IPA merupakan ilmu yang sistematis dan dirumuskan. Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa IPA adalah suatu kumpulan teori yang sistematis yang penerapannya secara umum terbatas pada gejala-gejala alam. Lalu yang ketiga, model Project Based Learning. Dari pengertiannya, ini menurut Daryanto dan Raharjo, Project Based Learning merupakan model yang pembelajarannya menggunakan masalah sebagai langkah awal dalam mengumpulkan dan mengintegrasikan pengetahuan baru berdasarkan pengalamannya. Menurut Fatur Rahman juga mengatakan bahwa pembelajaran berbasis proyek ini merupakan pembelajaran yang menggunakan proyek sebagai sarana pembelajaran untuk mencapai kompetensi sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Nah, di sini ada langkah-langkah model Project Based Learning. Dari yang pertama itu adalah penentuan pertanyaan mendasar, penyusunan perencanaan proyek, menyusun jadwal, monitoring, lalu ada pengujian hasil dan evaluasi pengalaman. Selanjutnya, untuk penelitian yang relevan, ini ada beberapa penelitian yang sudah menggunakan Project Based Learning dan alhamdulillah berhasil dari penelitian yang dilakukan oleh Ibu Mulyati, Andita, dan
IFO. Untuk kerangka pikir penelitiannya, ada kondisi awal dari hasil belajar yang rendah, lalu dilakukan penerapan tindakan menggunakan model project reasoning. Belajarnya yang diharapkan meningkat ya, untuk mencapai kondisi akhir. Pada bab 3, metodologi penelitian, desain PTK, saya mengambil desainnya Ari Kunto yang terdiri dari 4 tahapan, yaitu perencanaan, tindakan, pengamatan, dan refleksi. Subjek penelitiannya yaitu seluruh siswa kelas 5 yang berjumlah 20 siswa, yang terdiri dari 8 siswa laki-laki dan 12 siswa perempuan. Untuk tempat dan waktu pelaksanaan, tempatnya dilaksanakan di SD Negeri Sitasari. Waktu penelitiannya pada bulan Februari sampai April semester genap tahun pelajaran 2020-2021. Teknik dan alat pengumpulan data. Yang pertama, teknik pengumpulan datanya. Ada teknik tes dan non-tes. Teknik tes adalah tes tertulis yang biasanya dilakukan di setiap akhir siklus. Untuk teknik non-tes, yaitu observasi, dilakukan untuk mengidentifikasi permasalahan yang ada. Yang kedua, alat pengumpulan datanya, yaitu berupa lembar observasi guru, observasi siswa, lembar observasi afektif dan psikomotor, serta lembar evaluasi. Indikator keberhasilan penelitian tindakan kelas ini dapat dikatakan berhasil apabila sekurang-kurangnya atau minimal 85% atau sekitar 17 anak yang tuntas belajar dari jumlah siswa 20. Yang kedua, sekurang-kurangnya atau minimal 85% dari 20 siswa yang telah memenuhi hasil belajar aspek afektif dengan kriteria baik. Yang ketiga, sekurang-kurangnya 85% dari 20 siswa yang telah memenuhi aspek belajar psikomotor dengan kriteria baik. Pada bab 4, temuan dan pembahasan, temuan penelitian siklus 1, jika dibandingkan dengan pembelajaran sebelumnya, pada saat observasi, teramati guru hanya menggunakan tugas-tugas di LKS sebagai pembelajaran utama, namun pada pembelajaran siklus 1, peneliti sudah melakukan pembelajaran daring menggunakan platform Google Meet. Yang kedua, kurangnya keaktifan atau aktivitas peserta didik dalam pembelajaran pada saat observasi. Namun pada siklus 1 sudah menunjukkan adanya keaktifan yang cukup baik dalam pembelajaran daring. Yang C, teramati bahwa kurangnya kreativitas guru dalam menggunakan beberapa model pembelajaran di kelas, serta dalam memanfaatkan media yang ada. Namun pada siklus 1 ini sudah menggunakan media berupa Microsoft PowerPoint dan model pembelajaran project-based learning. Berikut kami sampaikan juga temuan pada siklus 2 dan siklus 3. Pembahasan, rekapitulasi hasil belajar siswa ranah kognitif, ini terjadi peningkatan di setiap siklusnya. Dari siklus yang pertama, ketuntasan belajar hanya 65% dengan kategori kurang baik dengan nilai rata-rata 71. Namun pada siklus 2 mengalami peningkatan yaitu sekitar 80% dengan kategori baik dengan nilai rata-rata 78, dan pada siklus 3 90% untuk ketuntasan belajarnya dengan kategori sangat baik, nilai rata-rata 82. Hasil belajar siswa ranah afektif ini juga mengalami peningkatan dari siklus 1 sampai siklus 3. Yang pertama dari siklus 1 dengan persentase 75,25% dengan kategori baik. Untuk siklus 2 80,2% dengan kategori baik. Yang siklus 3 presentasenya 89,33% dengan kategori sangat baik. Berikut kami sampaikan juga histogram peningkatan hasil belajar ranah afektif di kelas 5. Di sini juga ada peningkatan setiap indikator hasil belajar afektif, yang mana setiap indikator mengalami peningkatan, baik dari siklus 1 maupun siklus 3. Yang ketiga, hasil belajar ranah psikomotor untuk siklus 1 dengan presentase 69,25%, kategori kurang baik. Siklus 2 meningkat 78% dengan kategori baik. Lalu untuk siklus 3 88% dengan kategori sangat baik. Ini juga kami sajikan peningkatan setiap indikator hasil belajar ranah psikomotor. Berikut dengan histogram beserta keterangannya. Yang keempat, hasil observasi guru menggunakan model pembelajaran project listening pada siklus 1. Ini presentasenya 79,16%, siklus 2 88,75%, siklus 3 94,5% dengan kategori sangat baik. Lalu yang terakhir, hasil observasi siswa untuk peningkatan respon siswa terhadap pembelajaran pada siklus 1 dengan skor rata-rata 3,35, siklus 2 3,51, untuk siklus 3 3,65 dengan kategori baik sekali. Bab 5, simpulan dan rekomendasi. Pada simpulan,
penggunaan model pembelajaran project based learning meningkatkan hasil belajar siswa ranah kognitif. Hal ini dapat ditunjukkan pada siklus 1 diperoleh dengan rata-rata nilai 71 dengan ketuntasan belajar 65%, siklus 2 80%, sedangkan siklus 3 90%. Yang kedua, penggunaan model project based learning dapat meningkatkan hasil belajar siswa ranah afektif dengan siklus 1 sebesar 75,25%, siklus 2 80,2%, dan siklus 3 meningkat sebesar 89,33%. Yang ketiga, penggunaan model project based learning dapat meningkatkan hasil belajar siswa ranah psikomotor. Ditunjukkan dari peningkatan setiap siklusnya. Siklus 1 sebesar 69,25%, siklus 2 78%, dan siklus 3 meningkat sebesar 88%. Rekomendasi berdasarkan hasil penelitian tindakan kelas yang telah dilaksanakan di kelas 5 SD Negeri Sintasari 01, maka peneliti memberikan beberapa rekomendasi, yaitu yang pertama, model pembelajaran project based learning dapat dijadikan pembelajaran alternatif pada muatan pelajaran IPA. Dalam project based learning, guru harus memberikan respon yang terbuka kepada siswa jika ada yang merasa kesulitan dalam belajar, agar selalu termotivasi dalam belajar untuk memperoleh hasil yang optimal. Demikian presentasi atau pemaparan laporan penelitian tindakan kelas saya. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.